Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Coach untuk dimulai saja. Silakan Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum kita mulai, saya ingin pastikan dulu, saya ingin cek suara. Ini apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Saya coba akan sapa dulu ya satu-satu Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah lengkap hadir semua ya. Yang pertama adalah dari Kabupaten Tojo Una-Una, kelihatannya sudah hadir dari Kabupaten Tojo Una-Una. Selamat siang Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu dari Kabupaten Tojo Una-Una ya. Baik. Kemudian saya coba cek kembali dari Kabupaten Tasikmalaya. Belum hadir. Oke. Kemudian dari Kabupaten Sorong Selatan sudah hadir kelihatannya. Selamat siang Pak Asisten 3 dari Kabupaten Sorong Selatan. Baik, di mute saja Pak, dibuka saja atau dibuka mic-nya sambil cek sound suara Pak. Silakan Pak Asisten. Selamat siang Pak Asisten. Maafin dari BKPSDM. Oh, dari BKPSDM. Baik, ya. Dari BKPSDM Kabupaten Sorong Selatan, Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala BKPSDM. Pak. Dari Kabupaten Tasik, Pak. Oke, baik ya. Maaf, izin Pak. Saya hadir, Pak. Oh, baik. Dari Kabupaten Tasikmalaya sudah hadir Pak Bupati. Timnya, Pak. Oke, baik. Tim dari BKPSDM. BKPSDM, baik Bapak Kepala BKPSDM dari Kabupaten Tasikmalaya. Selamat bertemu kembali Pak. Terima kasih. Selamat siang. Sehat selalu Pak ya. Yes. Baik, kemudian yang ketiga dari Kota Baru. Saya lihat nih timnya lengkap nih dari Kota Baru ya. Saudara-saudara saya dari Kota Baru, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Hadir juga Pak Wakil Bupati. Nah ini luar biasa ini, dihadir langsung Pak Wakil Bupati. Selamat siang Pak Wakil Bupati. Siang Pak. Apa kabar Pak Wakil? Alhamdulillah sehat baik. Ya, oke, mudah-mudahan kalian sehat selalu Pak lah. Amin. Oke. Kemudian saya sapa lagi, sudah hadir juga di grup ini ya. Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, ini kelihatannya lengkap ini, satu tim kelihatannya dari Kabupaten Kutai Kartanegara, saudara-saudara saya Kabupaten Kutai Kartanegara ya. Selamat siang teman-teman dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, Assalamualaikum Pak Mahmudan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Mahmudan. Sehat, Tunggu Pak, itu Pak Sekda masih ada kegiatan, jadi sementara kami yang mewakili, kami sendiri dari Kabakpem, kemudian dari NEM, dari Bapeda, dari ya. Baik. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan dari negara ya. Kemudian dari Kabupaten Gerobokan. Ini sudah ada kameranya tapi dibuka Kabupaten Gerobokan. Teman-teman dari Kabupaten Gerobokan ya. Oke. Kemudian dari Kabupaten Labuan Batu Selatan belum hadir juga. Oke. Jadi ada dua, yang satu sudah hadir dari bagian pemerintahan dari Kabupaten Gerobokan tapi belum menampakkan kameranya. Kemudian dari Labuan Batu Selatan
ini juga belum hadir ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin kita akan mulai sesi coaching Bapak Ibu. Nah, mohon izin sekali lagi. Ada yang masuk Pak Asisten ya, dari Sorong Selatan. Mohon di mute dulu Pak. Mohon dimatikan mikrofonnya Pak dari Sorong Selatan, masuk suaranya. Baik, silakan. Ini kita akan mulai, Bapak Ibu. Mohon izin, saya akan share screen ya. Mohon izin, host, saya dibolehkan untuk share screen. Kelihatannya belum dibolehkan itu. Saya mau share screen masih disable ya. Silakan diizinkan saya share screen. Mbak Ega. Ya, Pak. Ya, Sudah saya Pak. Langsung saja Pak. Iya, belum bisa ini. Saya tidak bisa share screen di sini. Oh, belum bisa ya Pak? Ya, Saya silakan. hubungin panitia dulu ya Pak. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu, hari ini kita akan melanjutkan sesi coaching kita Bapak Ibu dengan penjelasan tentang monitoring dan evaluasi. Kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan tentang penyusunan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia, penyusunannya. Nah, pada sesi kedua kali ini kita akan fokus pada bagaimana proses monitoring dan evaluasi itu dilakukan ya. Nah, silakan, ini saya belum diizinkan, Mbak Ega masih belum diizinkan untuk share screen. Baik Pak, sebentar ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai saja karena waktu berjalan terus ya. Ini ada sedikit gangguan teknis dari host. Kelihatannya belum diperbolehkan saya untuk share screen sehingga belum bisa share screen materinya. Tetapi poin pentingnya Bapak Ibu, setelah disusun rencana aksi itu kemudian akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan apakah rencana aksi yang sudah kita susun itu kemudian nanti bisa diimplementasikan atau dilaksanakan dengan baik. Nah, oleh karena itu tahapan monitoring dan evaluasi juga merupakan satu tahapan yang sangat penting di dalam proses penyusunan penyusunan rencana aksi ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mohon nanti dicermati bersama-sama, kita saling berbagi saja, sharing bagaimana proses monitoring dan evaluasi ini dilakukan dengan baik ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan mulai dengan sesi kita untuk melanjutkan penjelasan ini ya. Apakah sudah bisa di share screen? Nah, belum bisa Mbak Ega, itu tolong diperkenankan saya untuk share screen ya. Lihat aja ada kendala ya. Baik ya Bapak Ibu, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah, saya akan lanjutkan. Siapa-siapa saja yang berhak untuk atau siapa-siapa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi itu dimulai dari level pemerintah pusat, yaitu dari Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Kepala BPSDM akan melakukan proses monitoring dan evaluasi. Nah, proses monitoring ini secara berjenjang dilakukan ya ke bawah. Dalam hal ini jenjangnya adalah dari Kepala BKPSDM, kemudian ke gubernur selaku wakil pemerintah pusat, dan BPSDM provinsi akan melakukan proses monitoring ke kabupaten kota ya. Nah, kabupaten kota nanti melalui BKPSDM atau BPSDM kabupaten kota juga melakukan proses monitoring ya. Oke. Kita bagaimana Mbak Ega, sudah bisa? Izin Pak, mohon izin keluar dulu ya Pak, di live dulu Pak, nanti Bapak masuk lagi ya. Kenapa harus di live saya? Kenapa harus live saya? Oh iya Pak, ini dari panitianya Pak. Oke, coba saya. Nanti diulang lagi Pak. Setan di ruangan itu tuh kata dulu. Itu masih bagus. Aja. Gimana?
kalau sudah di breakout bisa jadi fokus bisa. Kalau udah di breakout itu nggak bisa record. Udah Mbak Ega? Oh gitu. Sudah Mbak Ega? Ini saya belum bisa share screen juga. Oh, belum ya Pak, tunggu ya Pak. Oke, Bapak Ibu, ya, tidak mengapa, kita coba memanfaatkan waktu yang ada. Ini kelihatannya hostnya ada trouble sedikit ya, tidak masalah, pasti ada kendala-kendala yang seperti ini. Jadi saya ingin teruskan kembali. Ya, ini saya agak tai banget lagi, bawel banget Pak. Ega, share screen gimana sih? Kalau itu aku mau share screen, ini bukan Pak. Itu panitia, itu masuk ininya. Apa ya? Jadi master post. Oke, baru boleh bisa ini, baru bisa share screen. Sudah Pak? Udah, ini bisa Oh diperlihatkan. ya, baik Pak. Silahkan Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita akan share screen sedikit. Mohon maaf, ada kendala tadi dari host ya. Benar. Karena partisipan ya. Nah, udah deh. Nah udah ya, udah. Baik, apakah gambar saya terlihat, Bapak Ibu? Terlihat? Jadi post gimana sih? Salah. Baik. Nggak bisa kan, karena udah di breakout kan? Mohon izin, teman-teman panitia itu suaranya masuk ya. Jadi di mute dulu. Apa emang? Itunya kan mati. Masuk Pak. Ya, oke. Baik. Bapak Ibu mohon izin atas kendala-kendala teknis seperti ini ya. Jadi kita akan lanjutkan dengan sesi monitoring evaluasi. Nah, saya menyampaikan kembali jadwal kita kemarin. Pada hari ini kita akan memberikan penjelasan tentang monitoring dan evaluasi rencana aksi pengembangan SDM-nya. Ya, kita akan melakukan penjelasan atau memberikan penjelasan. Kemudian nanti kita berikan sesi untuk tanya jawab. Kita berikan sesi untuk tanya jawab. Pada tanggal 4 Oktober nanti kita akan usahakan Bapak Ibu sudah mulai mendapatkan bentuk dari proses penyusunan rencana aksi. Nah, kemudian ada expose nanti progresnya, diawali dari Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Gerobokan pada tanggal 4 Oktober ya. Kita usahakan. Kemudian nanti tanggal 7 Oktober akan dilanjutkan dengan expose progres dari penyusunan rencana aksi oleh tim dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Sorong Selatan, dan Labuan Batu ya, Kota Baru dan Labuan Batu ya. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah sesi penjelasan tentang monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan rencana aksi rencana aksi pengembangan sumber daya manusia ya. Nah, seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa tahapan setelah kita menyusun rencana aksi, tahapan selanjutnya adalah kita ingin memastikan apakah rencana aksi ini kemudian sesuai atau belum. Maka ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi. Tujuan dari monitoring, maksud dan tujuan monitoring adalah bagaimana Bapak Ibu nanti dapat memastikan ya, Bapak Ibu Bupati, Wakil Bupati, Bapak Wali Kota maupun Wakil Wali Kota ya, itu nanti dapat melaksanakan rencana aksi ini secara konsisten. Nah, harapan kita seperti itu. Apa yang akan kita nilai atau apa yang akan kita evaluasi, yang akan kita monitoring adalah konsistensi antara kebijakan dengan program pengembangan sumber daya manusia.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, rencana aksi ini untuk memastikan bagaimana capaian kinerja rencana aksi itu dilakukan atau capaian kinerja rencana aksi ini dipenuhi. Itu adalah tujuan kita melakukan monitoring. Nah, kemudian sasaran dari rencana aksi itu sendiri adalah terlaksananya atau terukurnya pencapaian kinerja dari program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rencana aksi. Saya kira ini semua sudah standar seperti ini, Bapak Ibu. Monitoring dan evaluasi itu dilakukan dengan langkah-langkah yang standar seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, apa yang akan kita lakukan dalam forum ini, dalam monitoring evaluasi maksud saya, siapa saja yang terlibat. Nah, di sini bisa kita lihat, Bapak Ibu, yang terlibat dalam proses penyusunan rencana aksi. Yang pertama adalah Menteri Dalam Negeri melalui Kepala BPSDM. Jadi akan melakukan proses monitoring dan evaluasi. Dan insya Allah besok kami akan melakukan diskusi, fokus group discussion untuk memastikan kriteria-kriteria ya tentang penilaian dari daerah-daerah dengan pelaksanaan yang terkait dengan pelaksanaan rencana aksi. Nah, ini ada kriteria Bapak Ibu yang akan digunakan untuk monitoring dan mengevaluasi. Yang pertama adalah kita ingin memastikan bahwa program-program pengembangan sumber daya manusia, kegiatan dan subkegiatan itu dilakukan berbasis dengan keunggulan daerah masing-masing. Jadi kita semua memahami, tadi kemarin misalnya saya mendapatkan telepon, sampai tadi pagi mendapatkan telepon dari beberapa daerah yang menyatakan apa kaitannya program-program prioritas kami di rencana aksi ini dengan program-program prioritas di RPJMD. Saya sampaikan tadi pagi bahwa termasuk kemarin kami sampaikan bahwa program-program prioritas yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota itu tentu tertuang di dalam RPJMD dan ditindaklanjuti dengan Renstra Perangkat Daerah. Nah, tentunya Renstra Perangkat Daerah ini juga kita harus telaah kesesuaiannya dengan program-program prioritas, termasuk arah pengembangan sumber daya manusianya, arah pengembangan kompetensi atau arah pengembangan sumber daya aparaturnya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat nanti bagaimana basis keunggulan daerah tersebut, apakah pertanian, peternakan, pariwisata, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah alokasi anggaran, ini juga menjadi salah satu kriteria berapa besar alokasi anggaran yang dialokir untuk program-program kegiatan dan subkegiatan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian kriteria selanjutnya adalah variabilitas program. Jadi semakin beragam sebuah program, kita semua mengetahui ada urusan konkuren, ada urusan bersama, ya, termasuk ada urusan wajib. Nah, di dalamnya itu ada belanja-belanja yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah, tentu di program-program ini nanti menjadi kriteria termasuk kegiatan-kegiatan dan subkegiatan serta jalur pengembangan kompetensinya. Kita kemarin kita jelaskan bahwa jalur pengembangan kompetensi itu ada 3 secara umum. Yang pertama adalah jalur klasikal, ya, pembelajaran klasikal di kelas, pembelajaran dilakukan secara klasikal di kelas, kemudian pembelajaran non klasikal bisa dilakukan dengan coaching, dengan mentoring, ya, patok banding, ya. Kemudian ada pembelajaran yang merupakan kombinasi keduanya. Jadi semakin bervariasi program atau kegiatan yang mengarah pada jalur pengembangan kompetensi ini akan semakin menjadi lebih baik tentunya. Kemudian bagaimana kriteria yang keempat itu adalah bagaimana BKPSDM atau BPSDM di tingkat kabupaten kota atau dengan sebutan lainnya itu berperan secara optimal dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini poin pentingnya Bapak Ibu yang akan menjadi salah satu kriteria di dalam beberapa kriteria di dalam proses monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian dari sini, dari ini dilakukan monitoring pengembangan sumber daya manusia untuk beberapa kabupaten kota yang nanti akan dipilih, ditentukan. Nah, dari gelombang 1 ada beberapa kabupaten kota yang kami lihat memang concern terhadap pengembangan sumber daya manusia dengan alokasi anggaran yang mohon izin akan demilitaris, namun kami tetap monitor audio, ya. Oh, baik Pak Wakil Bupati, ya. Baik.
Jadi di beberapa daerah yang sudah melakukan kemarin, Bapak Ibu, itu sudah ada, kami lihat potretnya, beberapa daerah yang memang sangat concern, sangat menaruh perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia ini dengan alokasi anggaran yang memadai ya. Nah, dari Kepala BPSDM ini kemudian ditindaklanjuti dengan monitoring yang dilakukan oleh Kepala BPSDM atau BKPSDM di tingkat provinsi. BPSDM di tingkat provinsi. Jadi nanti akan melakukan koordinasi secara teknis bagaimana proses monitoring dan evaluasi dilakukan. Nah, Kepala BPSDM provinsi itu juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi pengembangan SDM di kabupaten kota masing-masing di lingkup provinsi masing-masing. Kemudian juga dilakukan secara selektif dengan menggunakan kriteria minimal tadi yang kita sebutkan 4 kriteria dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi ini. Kemudian dari Kepala BPSDM provinsi, kemudian peran selanjutnya adalah Kepala BKPSDM atau dengan sebutan lainnya di kabupaten kota. Kepala BPSDM di kabupaten kota itu melakukan ya monitoring terhadap rencana aksi, pengembangan kompetensi, sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial maupun fungsional, atau dilakukan proses monitoring terhadap program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerahnya. Nah, kemudian Kepala BKPSDM Kabupaten Kota menyusun laporan hasil monitoring evaluasi renaksi ini. Ada 2, yaitu semester 1 dan semester 2. Jadi 2 kali dilakukan proses monitoring ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah melaporkan hasil monef kepada Bupati dan Wali Kota. Jadi Bapak-Bapak Bupati nanti akan mendapatkan hasil dari monitoring pelaksanaan dari rencana aksi ini yang akan dilakukan oleh Bapak-Bapak Ibu Kepala BKPSDM di Kabupaten Kota. Sebagai apa? Sebagai feedback, sebagai umpan balik dalam perumusan kebijakan, ya, dalam perbaikan-perbaikan untuk optimalisasi pencapaian kinerja. Itu Bapak Ibu pelaksana dari monitoring dan evaluasi. Lalu bagaimana dengan sistematika penyusunan pelaporan hasil monitoring rencana aksi? Kalau kemarin sudah kita jelaskan bagaimana penyusunan rencana aksi itu dilakukan, ya. Sistematikanya sudah kita jelaskan kemarin. Nah, sekarang kita akan sampaikan bagaimana proses penyusunan laporan hasil monitoring evaluasi, ya. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu bagian depan berisi laporan rencana aksi, ya. Kemarin adalah rencana aksinya, sekarang adalah laporan pelaksanaan atau laporan dari rencana aksi itu sendiri. Berisi pendahuluan, ya, ada latar belakang, maksud dan tujuan, kemudian gambaran umum, ya, ada penjelasan tentang perbedaan antara kegiatan. Jadi tentu nanti ada kegiatan dilakukan untuk urusan wajib, kemudian urusan pilihan, ya. Kemudian ada sub kegiatan di masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, misalnya ada nama-nama jalur pengembangan kompetensi, ada yang dilakukan melalui pelatihan, ada yang dilakukan melalui seminar, workshop, dan lain sebagainya, ya, yang ditetapkan di dalam rencana aksi dan DPA SKPD. Kemarin sudah kami sampaikan pada tahap akhir dari rencana aksi ini harus dibiayai. Nah, dibiayai itu tertuangkan di dalam DPA masing-masing perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah. Di gambaran umum juga memuat perbedaan antara capaian kinerja dan anggaran yang diterapkan dengan DPA perangkat daerah. Jadi hasil monitoring ini bisa memberikan gambaran, menggambarkan bagaimana perbedaan, apa yang menjadi perbedaan antara rencana aksi yang disusun sekarang dengan DPA yang dianggarkan. Kalau terjadi perbedaan, kira-kira faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan itu? Nah, nanti digambarkan di laporan hasil monitoring ini, kemudian menjelaskan program, kegiatan, subkegiatan, dan nama jalur pengembangan kompetensi, rencana aksi, yang pencapaian target kinerja dan daya serap anggarannya belum optimal pada semester 1 atau semester 2. Jadi pada gambaran umum ini nanti dijelaskan di hasil monefnya itu yang mana yang belum optimal dicapai pada semester 1 dan semester 2.
Kemudian hal-hal lain yang dianggap perlu, penting, signifikan untuk dilaporkan. Ini adalah gambaran umumnya. Kemudian bab yang ketiga dari laporan rencana aksi ini adalah menggambarkan atau mengungkapkan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat atau kendala yang mempengaruhi rencana aksi ini sehingga tidak optimal. Nah, nanti dijelaskan di laporan redaksi ini apa faktor-faktor internal, lingkup SKPD atau lingkup pemerintah daerah, dan eksternal, faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi terjadinya kendala sehingga tidak bisa dicapai. Yang terakhir adalah simpulan, merupakan esensi dari hasil monitoring evaluasi dalam laporan semester 1 dan semester 2. Kemudian rumusan rekomendasi berupa langkah-langkah strategik yang mendukung penerapan rencana aksi pada tahap selanjutnya sehingga lebih optimal. Nah, kurang lebih sistematika dari laporan monitoring evaluasi atau laporan rencana aksi itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya sapa juga teman-teman sudah hadir, Bapak Bupati Tasikmalaya. Selamat siang Pak Bupati, ya. Mohon izin Pak, kami tadi memulai Pak, izin. Baik. Kemudian saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah hasil dari laporan monitoringnya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu Bupati, ya, Bapak-Bapak Bupati di sini akan dapat gambaran seperti apa yang sudah direncanakan di saat ini, ya. Bapak Ibu saat ini akan menyusun rencana aksi. Nanti setelah dilaksanakan itu seperti apa gambarannya. Nah, itu ada di laporan pelaksanaan rencana aksi ini. Nanti berisi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Bupati atau Wali Kota itu akan sangat mudah nanti men-tracking mana yang sudah jalan, mana yang belum jalan, mana yang sudah terpenuhi, mana yang belum terpenuhi dari rencana aksi ini. Misalnya ini diberikan contoh di lampiran 3.1, ya, Kepmendagri 082 ini tentang pedoman penyusunan rencana aksi ini. Misalnya, ini ada program dan subprogram. Kemudian di rencana aksi yang disusun saat ini berisi, kemarin kami sampaikan, rencana aksi itu poinnya adalah ada target yang bisa dicapai per triwulan. Maka rencana aksi ini ada targetnya di kolom 3 ini. Dan ada pembiayaannya berapa. Ini di rencana aksi. Nah, bisa jadi rencana aksi itu kemudian karena melalui proses pembahasan dan sebagainya, ya, kemudian ada alokasi pembiayaan atau anggarannya di DPA perangkat daerah masing-masing. Maka Bapak Ibu, ketika rencana aksi dan DPA ini tidak terjadi perbedaan atau sama, maka di sini bisa dikatakan tidak terjadi perbedaan antara rencana aksi dengan anggarannya. Nah, namun bisa juga terjadi rencana aksi saat ini yang Bapak Ibu buat, ya, yang Bapak Ibu susun, kemudian terjadi perbedaan realisasi di penganggarannya. Maka tinggal ditulis apakah ada perbedaan antara rencana aksi dengan DPA-nya. Nah, di sini ada kolom 7 dan kolom 8 ini. Berapa targetnya yang terjadi perbedaan dan berapa rupiahnya atau biaya yang terjadi perbedaan. Kemudian Bapak Ibu, jika tidak sudah dijalankan nanti, kita tinggal cek di DPA SKPD. Misalnya kegiatan itu atau program itu ada di BKP-SDM misalnya. Tinggal dicek di DPA BKP-SDM berapa targetnya dan berapa uangnya. Kemudian kita lihat hasil monitoring itu realisasinya tercapai dalam triwulan 1, ya ini triwulan 1. Berapa triwulan 1? Januari, Februari, Maret. Berapa target yang tercapai dan berapa realisasi yang tercapai. Sehingga di sini tergambarkan di triwulan 1 itu pelaksanaannya antara target dan realisasi itu bisa dihitung. Nah, nanti kita akan lihat DPA-nya ada berapa, targetnya ada berapa, dan realisasinya ada berapa. Itu akan terlihat di monitoring triwulan 1. Nah, kemudian di monitoring triwulan kedua sama, Bapak Ibu, dilakukan hal yang sama. Setelah dilakukan monitoring triwulan 1, kemudian dilanjutkan dengan monitoring di triwulan kedua. Tentu kita lihat DPA-nya, berapa targetnya, berapa biayanya, kemudian kita lihat realisasinya, kita bandingkan antara target dan realisasi sehingga menggambarkan capaian di triwulan kedua.
Nah, ketika hasil triwulan 1 dan triwulan 2 ini sudah ada, maka kita bisa gabungkan menjadi realisasi di semester 1. Ini adalah kunci dari monitoring evaluasi tersebut, Bapak Ibu. Namun, Bapak Ibu tim, terutama teman-teman Bapak Ibu yang di BKPSDM, baik kabupaten maupun kota ya, teman-teman kabupaten semua, mohon ini menjadi pencermatan kita bersama supaya nanti kita bisa memastikan target dan realisasi baik di triwulan 1 dan triwulan kedua. Nah, setelah dilakukan monitoring di triwulan 1, triwulan 2, kemudian kita lanjutkan ke triwulan ketiga dan triwulan 4. Hasil monitoring di semester 1 ini tinggal kita bawa di semester 2 hasilnya menjadi akumulasi di semester 2. Di sini kita bisa lihat sama polanya seperti di atas tadi, ada program dan ada kegiatan, kemudian ada rencana aksi, realisasi antara target dan uang rupiahnya. Realisasi capaian semester 1 yang ada di sini tadi, di semester 1 kita tinggal pindahkan di sini. Realisasi capaian semester 1. Kemudian kita monitor di semester 3, sama langkahnya, tinggal kita lihat DPA-nya, kita lihat realisasinya, kita bandingkan DPA target dengan DPA realisasi. Uang targetnya, uang yang ada di target di DPA dengan target yang ada di realisasi. Sehingga kita lihat capaiannya, prosentase capaian ada di triwulan ketiga. Kemudian di triwulan keempat dengan langkah yang sama, Bapak Ibu, kita lihat DPA-nya, kita lihat targetnya, di realisasi ini kita lihat target dan pembiayaannya. Sehingga kita bandingkan, kita bisa melihat capaian, prosentase capaian realisasi ya. Nah, keseluruhan ini Bapak Ibu nanti akan bisa terlihat dari hasil monitoring ini akan bisa terlihat berapa capaian di DPA SKPD-nya terhadap program dan kegiatan tersebut. Itu data yang kita dapatkan di akhir tahun ya, di semester 4 ya, akan dapat berapa capaian terhadap DPA rencana aksi ini. Jangan lupa juga tadi kalau terjadi perbedaan ya, akan ada prosentase capaian dari rencana aksi itu sendiri. Ini kita akan sangat mudah nanti Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu Bupati, Bapak Bupati akan sangat mudah dengan menggunakan laporan hasil monitoring evaluasi ini dapat memastikan yang mana yang sudah tercapai, yang mana belum, targetnya sudah tercapai berapa, yang belum tercapai berapa, semester 1 berapa, semester 2 berapa. Nah, sehingga akan mudah sekali dilakukan proses pengendalian atau tindakan-tindakan untuk mengatasi jika terjadi permasalahan-permasalahan. Itu Bapak Ibu sekilas tentang laporan hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan rencana aksi. Nah, bagian alirnya seperti ini, kita sudah mencoba untuk menyiapkan di tahun ini. Mudah-mudahan nanti ada form secara digital, kita akan coba siapkan. Besok kita juga akan diskusikan dengan tim, yang mudah-mudahan nanti pelaporannya dilakukan secara digitalisasi. Nah, sehingga lebih memudahkan kita semua, Bapak Ibu. Ini kita bisa lihat proses atau bagian alir pelaporannya diawali dari kabupaten atau kota, melalui Kepala BKPSDM menyusun laporan hasil monitoring rencana aksi semester 1 dan semester 2 serta semester 3 dan 4 ini ya. Laporan monitoring dan laporan pelaksanaan reaksinya semester 1 semester 2 ya. Ini ada dua, ada laporan monitoring dan ada laporan pelaksanaan rencana aksi. Nah, setelah disusun ini disampaikan kepada Kepala BKPSDM Provinsi. Ya, nah tentu saja Pak Bupati akan melakukan jalur koordinasi, ya, menyampaikan tembusan ke Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Kepala BPSDM. Nah, melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, Kepala BKPSDM kemudian menyampaikan tembusan atau kompilasi dari laporan kabupaten kota. Karena kabupaten kota menyampaikan kepada gubernur atau kepada Kepala BKPSDM Provinsi, selanjutnya Kepala BKPSDM Provinsi mengkompilasi di wilayah gubernur masing-masing,
ya di wilayah pemerintah provinsi masing-masing dan menyampaikan kompilasi kepada Kepala BKPSDM Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada 2 jalur secara langsung seperti ini, namun dengan tembusan juga bisa menyampaikan langsung ya, menyampaikan tembusannya dari pemerintah kabupaten kota kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam ini Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan nanti bisa disiapkan baik secara manual maupun secara elektronik ya. Batas waktu penyampaian semester 1 paling lambat pada bulan berikutnya ya, 1 bulan berikutnya. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 1 semester. Di bulan Juli itu paling lambat nanti disampaikan ya, tanggal 1 bulan Juli. Kemudian semester 2 paling lambat tanggal 1 bulan Januari tahun berikutnya ya. Ini Bapak Ibu bagian alir pelaporan rencana aksi ya. Saya kira itu Bapak Ibu secara garis besar proses mekanisme monitoring dan evaluasi ya yang akan kita lakukan bersama-sama ya. Nah, mohon Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami, kami berikan kesempatan, kami persilahkan untuk menyampaikan, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Kami persilahkan ya. Ada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang belum dipahami ya, silakan. Dari Kabupaten Kota Baru ya yang pertama. Terus lagi selanjutnya dari Kota Baru sudah. Dari Kota Baru, selanjutnya kita tunggu ya dari kabupaten lain, dari kabupaten lain. Ini ada dari kabupaten lainnya, dari sementara dari Kota Baru dulu, kelihatannya yang sudah mengangkat tangan Kota Baru. Silakan dari Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Coach, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama dari paparan pertemuan pertama dan kedua, sepertinya Coach lebih teknis, dalam artian lebih rinci untuk menyampaikan dengan detail berkenaan dengan laporan rencana aksi. Terkait dengan itu, kami pribadi ini beranggapan bahwa diharapkan tidak keluar dari jalur atau dalam teknis penyusunan yang itu dari yang sampaikan. Nah, sehubungan dengan itu ya kami berharap format detail aja, format detail itu satu, atau nanti kami kirimkan draft laporan itu secara berkala. Misalnya anggaplah kami susun draft laporan ke Coach bab 1, bab 2. Kalau oke, berarti nanti kita maju bab 3 dan selanjutnya. Supaya apa yang sampaikan tidak melenceng dari harapan tersebut. Itu mungkin, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dari Kabupaten Kota Baru ada 2 ya pertanyaan. Selanjutnya dari Tasikmalaya, ini udah raise hand. Tasikmalaya, Pak Bupati Tasikmalaya ya, silakan. Jadi kebetulan Coach dari teman-teman dari Bapeda ini ada yang perlu ditanyakan. Oh baik, siap Pak Bupati. Ya silakan Pak Bupati. Dari Bapeda juga. Coach, izin Pak Bupati, mungkin ada 2 hal yang ingin ditanyakan Pak. Ini sekali lagi mohon di-clearkan lagi Pak. Ini karena juga rekan-rekan masih saling bertanya gitu. Ketika saya juga diminta ketegasan juga, saya juga agak ragu menegaskannya. Apakah rencana aksi ini khusus untuk yang aparatur saja ditegaskan atau juga untuk dengan masyarakat? Mungkin itu perlu sekali lagi di-clearkan karena saya juga ini ditanya sama teman-teman gitu Pak. Pertama itu, yang kedua mengenai rencana aksi. Kalau tidak rencana aksi ini disusun hanya 1 tahun atau selama masa jabatan kepala daerah atau bupati. Karena kalau lihat tadi monitoring dan evaluasinya tahunan gitu. Jadi kalau itu 5 tahunan atau selama masa periode jabatan tidak ada keterhubungan. Rencana aksi kalau 5 tahunan itu bagaimana monitoring rencana aksi 5 tahun yang tadi ditampilkan
sepertinya hanya rencana aksi monitoring 1 tahun gitu Pak. Demikian pertanyaannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Tasikmalaya ya, yang diwakili oleh Kepala Bapeda ya. Izin, terima kasih. Ada lagi yang sudah raise hand dari Gerobokan ini. Raise hand, silakan. Dari Bapeda Kabupaten Gerobokan. Ya, terima kasih. Silakan dibuka Pak, ininya Pak. Apa namanya Pak, kameranya Pak, supaya bisa kenal juga sama teman-teman yang satu coachingnya itu. Pak Anang, silakan Anang. Baik, terima kasih. Saya Anang dari Bapeda Gerobokan, Coach. Saya kira melanjutkan apa yang ditanyakan oleh teman dari Tasikmalaya tadi ya. Pertama, setelah apakah ya SDM aparatur atau termasuk masyarakat, kalau saya melihat dalam SK atau dalam keputusan Menteri disebutkan bahwa di sana juga termasuk pimpinan tinggi sampai ke unsur pelaksana dan juga anggota DPRD. Maksudnya apakah benar hal ini termasuk di dalamnya unsur anggota DPRD? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika rencana aksi ini dibuat, kalau tadi pertanyaan dari Tasik apakah 1 tahun atau dalam kurun waktu masa jabatan bupati, kalau saya tambahkan apakah dalam kurun masa bupati atau kurun waktu RPJMD, karena kebetulan ketika yang dilantik tahun 2021 ini RPJMD-nya sampai 2006, tetapi berdasarkan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah sampai 2024. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin Pak dijelaskan bahwa ada data yang harus kita pada saat coaching pertama 3 tahun terakhir, itu berarti 2019, 2020, 2021 gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya aksinya nanti berarti kalau misalnya itu masa jabatan berarti 2022 sampai 2024. Atau tadi pertanyaan saya apakah sampai 2026. Saya kira itu sebagai tambahan pertanyaan kami, Coach. Terima kasih atas penjelasannya, kami kembalikan. Baik ya. 3 dulu ya Bapak Ibu, nanti yang lainnya nih, nanti sampai lupa kalau banyak-banyak. 3 dulu. Ya. Bapak Ibu, saya sekali lagi ini mohon diperhatikan supaya tidak mengulang-ulang ya. Saya udah sampaikan ini beberapa kali pada coaching pertama juga sudah disampaikan. Mungkin juga penjelasan dari Pak Togar juga sudah disampaikan mengenai yang pertama ya. Saya jawab dulu ya. Nanti yang pertama dari Kota Baru ya, Kabupaten Kota Baru. Nah, ini saudara-saudara saya semua di sana saya lihat lengkap ini. Pertama format detail. Format detail silakan dilihat Pak. Di Capman itu ada lampirannya. Jadi format itu ada di sana, di Capman itu ada lampirannya. Bapak bisa lihat di sana ada format rencana aksi, cara pengisian, termasuk format tentang monitoring evaluasi. Semua ada. Saya sebenarnya ingin juga membahas ini di sini, tapi waktunya ada kendala sedikit waktunya ya. Kalau Bapak Ibu mau format, Bapak Ibu mau lihat formatnya, format detailnya ada di sana semua. Ini saya share saja, contohnya begini Bapak Ibu ya. Saya share ya, ada yang sudah ada itu, misalnya ini. Saya sudah di format itu ada lampirannya semua ya. Saya share supaya ini memudahkan Bapak Ibu semua dalam penyusunan ya. Ini coba saya lihatkan. Ya. Ini saya bukakan dulu ya Bapak Ibu supaya kelihatan. Nah ini saya buka ya. Ini saya coba buka dan ini sama kalau saya lihat. Ini saya share screen ya.
Saya share screen. Nah, misalnya ini Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Mudah-mudahan kelihatan. Semuanya ada di lampiran itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di lampiran 3.1 misalnya ini. Lampiran 3.3 ini ya. Di sini semua ada formatnya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Tinggal isi saja, ikuti saja ini semua. Ya, ini ada tujuan, sasaran, program, judul program, indikator, ini ada semua. Jadi tinggal diisi saja form ini. Termasuk ini Bapak Ibu, mohon diperhatikan supaya tidak berulang-ulang ya, nanti supaya ini. Nah, termasuk cara pengisiannya ada di bawah ini. Ya, ini nomor 1 diisi dengan perumusan tujuan pengembangan sumber daya manusia. Diisi dengan ini. Nomor 3, kolom 3 misalnya ya. Ini kolom 3, nih. Kolom 3 nomor diisi, program apa ini diisi. Ada semuanya Bapak Ibu. Jadi semua isinya ada. Diisi judul program, kegiatan dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya pada lampiran sebagai contoh, orientasi pembekalan kepala daerah, pendalaman tugas DPRD, bimbingan teknis. Ini juga nanti menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Ada pertanyaan tentang DPRD dan sebagainya, ya. Jadi sudah lengkap ini Bapak Ibu. Kalau memang belum lengkap, nanti silakan dikasih masukan. Mana yang Bapak Ibu boleh memberi masukan di kolom mana yang ini ya. Nanti ini semua sudah diisi, tinggal diisi saja. Ini diisi Bapak Ibu, semuanya tinggal diisi dan ada pedoman pengisiannya di bawah ini. Formnya ya. Nanti Bapak-Bapak Bupati dan Bapak Ibu Bupati tinggal tanda tangan. Di sini ada tata cara pengisiannya. Ini mengenai format. Termasuk format masing-masing bab 1, bab 2, bab 3 itu semua ada ya. Misalnya saya lihat ini ya. Bapak Ibu tinggal dibuka saja di apa namanya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu tinggal buka di sini. Nah, seperti ini misalnya. Saya share kembali ya. Contohnya seperti itu. Ini saya share kembali, misalnya ini panduan. Nah, di sini ada semua Bapak Ibu, tinggal diisi semua. Di sini ada panduannya, ya. Intinya semua kita tuangkan di dalam panduan itu Bapak Ibu. Jadi dipedomani saja panduan yang kita buat. Nanti kalau ada yang belum dipahami, nanti kita diskusi, ya, begitu. Nah, itu yang pertama dari Kota Baru tadi, Kabupaten Kota Baru. Mengenai tadi proses bertahap, saya sependapat, ya. Bapak Ibu boleh, kalau sudah bab 1 selesai, mau disampaikan ke saya, boleh, silahkan. Bagus sekali itu malah, ya. Saya sependapat saja. Bab 1, bab 2 sudah selesai disampaikan ke saya. Insya Allah nanti kita akan berdiskusi. Dan saya karena membutuhkan penjelasan, alangkah baiknya nanti Bapak Ibu yang sudah mengirim rencana aksinya, nanti kita diskusi, ya. Diskusi pakai Zoom seperti ini, ya, masing-masing kabupaten bisa berdiskusi dengan saya. Ya, saran saya begitu. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah. Karena kalau umum banyak begini kan mungkin kurang fokus ya. Nanti misalnya Kota Baru, silakan. Kota Baru sudah selesai bab 1, bab 2. Kita mau lanjutkan dengan diskusi, silakan. Nanti saya akan meluangkan waktu ya. Insya Allah untuk teman-teman, untuk bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, saya meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu karena ini memang sudah kewajiban ya. Selain itu sama saudara-saudara saya semua. Jadi saya harus meluangkan waktu ya. Nah, begitu ya dari Kota Baru ya, mudah-mudahan menjawab. Yang dari Tasikmalaya ini sama, sudah saya jelaskan juga kemarin sebenarnya dengan Pak Togar juga sudah dijelaskan mungkin ya pada saat penyusunan ini. Fokus dari rencana aksi ini, apakah sumber daya manusia, sumber daya aparatur, atau termasuk di dalamnya masyarakat. Nah, saya ingin tegaskan lagi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan penjelasan dari Pak Togar yang saya ikuti ya, penjelasan yang terdahulu juga Pak Asiolan, ini menyampaikan seperti yang tertuang dalam rencana, dalam pedoman itu juga, pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah pengembangan sumber daya manusia aparatur Bapak Ibu.
Namun demikian, di dalamnya ada program-program yang berkaitan dengan masyarakat. Ya. Misalnya, seperti saya contohkan kemarin, misalnya di pertanian, itu kan ada program-program pengembangan pertanian yang melibatkan kelompok-kelompok tani. Di Bappemas Pemdes ada program-program ya yang berkaitan dengan masyarakat ya, dengan kepala desa, dengan perangkat desa ya. Silakan nanti itu dimuat Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk di kepala atau ketua DPRD dan pimpinan. Itu ada di sini Bapak Ibu. Saya bisa ingin menjelaskan sedikit ya. Saya share screen kembali. Ini. Saya share screen pengembangan jalurnya ini ya. Mohon izin. Ini kami lampirkan di pengembangan jalur ini Bapak Ibu. Nanti silakan, ini juga ada di lampirannya ya. Silakan di lampirannya. Ini nama pengembangan jalur. Ini sudah kita siapkan. Ini Bapak Ibu, jalur pengembangan kompetensinya tuh ini. Mohon diperhatikan Bapak Ibu supaya nanti tidak berkali-kali ya, karena ini jadi pertanyaan terus ya. Saya sudah sampaikan. Ini nama jalurnya ini Bapak Ibu. Pengembangan sumber daya manusia ada di lampirannya. Silakan nanti dilihat di pedoman. Nah, jalurnya ada 3, klasikal ya, non klasikal atau kombinasi berduanya. Nah, di dalam ini ada berisi seperti ini Bapak Ibu ya. Ini semua ada. Misalnya ini ada kegiatan, program dan subprogram. Programnya apa? Kemudian kita isi. Ini misalnya. Sub kegiatannya adalah sub kegiatan pengembangan kompetensi teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kalau Bapak Ibu yang mau detail, Bapak Ibu yang di Bapeda pasti sudah hafal ini. Ada program-program, ada subprogram yang menginduk pada Permendagri ya 090 kalau saya tidak salah ya. Nanti silakan dicek kembali Bapak Ibu. Ini seperti ini, ada urusan wajib. Jadi bidang pendidikan. Di sini tinggal mengisi saja. Bidangnya seperti ini. Ini bidang kesehatan. Dan seterusnya. Tinggal diisi saja Bapak Ibu. Ada kolom dan seterusnya ini. Ya. Dan seterusnya, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang Terantim Humas. Nah, ini yang ditanyakan oleh tadi, bidang urusan wajib non pelayanan dasar. Kalau tadi wajib pelayanan dasar, sekarang wajib non pelayanan dasar. Ini silakan, ini ada di sini. Ada bidang ketenagakerjaan, ada lain sebagainya. Tinggal diisi. Titik-titiknya ini Bapak Ibu yang isi. Ya. Misalnya tadi yang di atas saya ulangi sekali lagi, misalnya di sini diisi. Nah, bidangnya itu kan ini. Bisa Bapak Ibu isi di sini pelatihan penerapan SPM bidang pendidikan. Itu kalau jalurnya pelatihan. Kalau workshop penerapan SPM bidang pendidikan. Kalau pelatihan atau workshop dan seterusnya. Ya. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Tasik juga tadi ya. Termasuk di sini kita siapkan Bapak Ibu ya. Ini bidang urusan, silakan nanti dilihat ini. Nah, ini di sini. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang ditanyakan teman-teman dari Tasik tadi. Jadi ada kegiatannya kan 2 tadi. Kegiatan yang di atas ya, kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi teknis. Sekarang kegiatan yang kedua itu sertifikasi kelembagaan dan pengembangan kompetensi manajerial fungsional. Nah, di sini ada pembekalan untuk kepala daerah, ada pendalaman tugas DPRD, ada kepemimpinan, pelatihan pimpinan nasional, administrator, pengawas, JPT Pratama, dan lain sebagainya. Semuanya ada di sini Bapak Ibu. Ini sekaligus menjawab tadi yang teman-teman dari Tasik ya. Ini sudah kita siapkan seperti ini. Nah, ya seperti itu. Jadi nanti silakan dicermati. Kalau memang belum ada di sini nanti kita diskusi ya. Nah, yang titik yang ini bintang ini adalah diisi dengan jalur pengembangan kompetensi klasikal atau non klasikal atau kombinasi dari dua-duanya. Jadi klasikal dan non klasikal boleh. Ada pelatihan, bintek, dan lain sebagainya. Ada coaching, ada mentoring, atau kombinasi dari keduanya. Misalnya begitu, ya. Nah, ini pertanyaan dari Tasik. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari teman-teman sekalian juga, apakah rencana aksi ini
untuk 5 tahun atau sesuai dengan umur RPJMD atau bagaimana ya? Saya flashback lagi Bapak Ibu, kembali ke paparan sebelumnya ya. Maaf. Saya coba sampaikan kembali ke paparan sebelumnya, sebelum ini Bapak Ibu. Maksud saya yang kemarin ya yang saya sampaikan ya. Rencana aksi ini disusun sejak tahun 2002 ya sampai dengan masa jabatan kepala daerah berakhir. Itu penjelasan dari pedoman ini ya. Nih Bapak Ibu, saya coba sampaikan kembali kemarin. Ini mudah-mudahan bisa lebih memperjelas ya. Ini ya Bapak Ibu, saya sampaikan kembali ya. Ini penyusunan rencana aksi. Ini ya Bapak Ibu, mohon dicermati bersama-sama ini ya. Jadi rencana aksi disusun setiap tahun anggaran selama masa jabatan mulai dari tahun 2022. Jadi rencana aksi ini 2022, 2023, kalau masa jabatan Bapak Ibu sampai 2024 misalnya, ya sampai masa jabatan berakhir. Artinya ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman tadi, apakah sama dengan usia RPJMD? Tentu tidak jawabannya, bisa kita simpulkan tidak. Karena RPJMD itu pasti 5 tahunan ya. Sementara rencana aksi ini disusun sepanjang masa jabatan kepala daerah ini saja ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini menjawab pertanyaan dari tadi. Jadi ada 3 tahun kalau memang sampai 2024, 2022, 2023, 2024. Kalau memang sampai 2024. Nah, seingat saya nanti akan ada pilkada serentak di tahun itu kalau saya tidak salah ya. Hal seperti itu, teknis seperti itu mungkin bisa lebih didetailkan nanti dengan teman-teman di bagian pemerintahan, pasti lebih memahami itu. Itu artinya Bapak Ibu, rencana aksi ini tidak 5 tahun. Itu jawabannya ya. Oke. Kemudian dari Gerobokan ini sudah menjawab juga, sudah saya jelaskan tadi, apakah sumber daya aparatur ini untuk masyarakat juga. Jawaban saya seperti yang tertuangkan di pedoman itu ya Bapak Ibu. Saya supaya tidak multitafsir, saya menyesuaikan dengan yang ada di pedoman penyusunan rencana aksi itu. Jadi saya menyampaikan yang ada di pedoman penyusunan rencana aksi tersebut ya. Seperti itu. Jadi tidak untuk anggota masyarakat termasuk Bapak Ibu. Tetapi ada di dalam program-program masing-masing perangkat daerahnya ya. Nah, kemarin kan ada pertanyaan dari Kabupaten Kutai Kartanegara itu kemarin seingat saya ya. Ada pertanyaan dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Bagaimana dengan apa namanya? Ada hibah atau ada bantuan sosial untuk beasiswa, kemudian untuk apa namanya? Pengembangan sumber daya yang lain, ada untuk apa namanya? Tugas belajar atau izin belajar misalnya gitu ya. Nah, yang kita batasi waktunya tinggal 5 menit lagi ya Coach. Oke, tinggal 5 menit. Oke, saya tambah silakan dari Kabupaten Gerobokan. Bagaimana dengan usia atau bagaimana dengan rencana aksinya? Apakah selaras dengan RPJMD atau sesama dengan RPJMD atau tidak? Jawabannya seperti saya jelaskan tadi. Yang terakhir berkaitan dengan data. Data 3 tahun terakhir itu adalah data untuk menganalisis. Jadi di bab 1 Bapak Ibu, di bab 1 penyusunan rencana aksi itu ada penjelasan, maaf bukan di bab 1, di bab 2 itu ada penjelasan tentang gambaran umum sumber daya aparatur di masing-masing kabupaten kota. Nah Bapak Ibu bisa analisis menggunakan data 3 tahun terakhir 2019, 2020 dan 2021 boleh, atau mau 2018, 2019, 2020 juga boleh, tidak apa-apa ya, silahkan. Yang penting ada data yang digunakan untuk menganalisis sehingga menemukan tren kecenderungan apakah belanja untuk pengembangan sumber daya aparaturnya ini meningkat, kemudian program kegiatan apa saja yang meningkat dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Penjelasan dari saya singkat saja, tapi ini masih ada satu pertanyaan ya, Mbak Ega, maaf, satu lagi nih. Baik Pak, nggak apa-apa Pak, satu lagi. Satu lagi dari Kutai Kartanegara ini kelihatannya ini, baik. Karena dari Kutai Kartanegara, silakan. Dari kampung
saya ini ya, saudara-saudara saya. Jadi kalau tidak diberikan kesempatan, saya nanti takut dimarahin sama beliau-beliau ya. Nggak, bercanda aja Pak. Waktu terbatas. Coach, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan tadi ada beberapa pertanyaan dari beberapa daerah yang memang sudah kita cover. Nah, yang dua aja Pak. Yang pertama terkait paparan awal itu tentang kolaborasi Renstra BKPSDM dan Renstra OPD-OPD yang lain. Nah, ini kira-kira apakah nanti bisa dimasukkan di format laporan format lampiran 21 dan lampiran 22 yang Kemendagri 082. Itu yang pertama. Kemudian yang namanya unsur penilai, biasanya yang membuat rencana aksi membuat strategi bagaimana hasil laporannya itu baik dari sisi unsur penilaian. Nah, kira-kira nanti kalau di sisi variabilitas program itu ada program-program inovasi yang dibuat oleh kepala daerah yang ujungnya adalah pengembangan SDM. Apakah itu bisa dimasukkan dalam laporan untuk monetnya itu, Coach? Mungkin dua itu saja dulu. Karena kan monetnya tahunan. Nanti 2002 kita bikin, evaluasi tahun 2023 kita bisa ambil dari tahun sebelumnya, dari tahun mundur. Mungkin itu saja. Terima kasih, Coach. Oke, baik. Dari Kutai Kartanegara ya, mengenai kolaborasi Renstra ya. Nah, ini Bapak Ibu, istilahnya teman-teman menyebutnya kolaborasi Renstra. Kemarin saya sampaikan bahwa rencana aksi ini ya, itu merupakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di Renstra BKPSDM dan Renstra perangkat daerah. Masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tusinya masing-masing. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kemudian teman-teman di Kutai Kartanegara menginginkan itu ada kolaborasi atau ada penggabungan, ya nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sana ya. Kalau memang itu perlu digabungkan atau bagaimana. Tapi prinsipnya kami kemarin menyampaikan bahwa rencana aksi ini berisi program-program dan kegiatan yang ada satu di BKPSDM, kemudian yang kedua ada di masing-masing perangkat daerah, ya, masing-masing perangkat daerah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penilaiannya, memang Bapak Ibu kita menyampaikan agar teman-teman BKPSDM Kabupaten Kota melakukan proses monitoring dan evaluasi. Apa harapannya? Harapannya agar teman-teman BKPSDM mengawal implementasi atau pelaksanaan rencana aksi ini. Nah, mengenai penilaian nanti seperti apa, ini mohon izin saya akan sampaikan meskipun masih berproses ini. Kita akan membuat kriteria nanti dari 4 kriteria tadi, diantaranya adalah variabilitas program, kegiatan dan subkegiatan. Nah, taruhlah di situ kata teman-teman dari Kutai Kartanegara ada program-program prioritas yang ya related ya, yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Ya silakan, itu justru yang kita nanti akan lakukan proses monitoring dan evaluasi secara berjenjang tentunya. Melalui BKPSDM provinsi juga akan dilakukan evaluasi dari BKPSDM pusat, dalam ini BPSDM Kementerian Perhubungan. Jadi silahkan teman-teman dari Kutai Kartanegara ketika ada program-program prioritas yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia itu sebagai salah satu poin penting yang nanti akan menjadi poin penilaian juga ya. Tetapi peran BKPSDM mohon dioptimalkan ini teman-teman BKPSDM untuk melakukan monitoring sehingga bisa membuat laporan hasil monitoring tadi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, mana yang sudah sesuai rencana aksinya dengan DPA-nya, mana yang DPA sudah terrealisasi dan sebagainya. Itu bisa digambarkan dan Pak Bupati ya, Bapak Ibu Bupati itu dengan mudah melihat matrik tadi, oh ini yang sudah tercapai, ini yang belum. Ya, ini yang ada kendala. Ini yang berhasil dalam capaian satu semester misalnya. Bapak Ibu akan punya data seperti itu dan itu akan sangat memudahkan untuk proses monitoring dan evaluasi selanjutnya. Ya. Saya kira demikian ya, Bapak Ibu. Pak Mahmudan, Pak Coach. Ya. Dari Kukar masih sedikit ada 3 pertanyaan tambahan Pak terkait dengan yang tadi. Ya. Boleh Pak? Ini terserah host saja, waktunya katanya sudah habis nih. Gimana host? Baik Pak, lanjut Pak. Silakan, tergantung host saja. Pak, dan jadi
ada 3 hal mungkin yang ingin penjelasan lebih detail dari Pak Hamdan. Yang pertama, dari format yang ada, evaluasi yang dilakukan itu terkait dengan rencana aksi mulai dari program, kegiatan, dan subkegiatan, dan dilaksanakan secara triwulanan. Nah, tadi yang saya ingin tanyakan terkait dengan evaluasi program. Program ini sifatnya outcome. Nah, ini dalam mengevaluasinya nanti seperti apa kalau di level program. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, kami mungkin bisa saja membuat rencana aksi di luar dari pembiayaan APBD. Kita bisa kolaborasikan dengan pembiayaan dan sumber lain, misalkan dari CSR. Apakah ini diperkenankan? Yang kedua, dari sisi pembiayaan tadi, dalam pelaksanaannya yang di awalnya kita menganggarkan melalui APBD dan dilaksanakan tidak melalui APBD, itu seperti apa di evaluasinya, di dalam realisasinya. Itu bisa saja terjadi pada saat kita ada program-program kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain terkait dengan pengembangan SDM. Yang ketiga, kita pahami bahwa dalam Permen 86, Renstra itu sampai di kegiatan, tidak sampai di subkegiatan. Jadi subkegiatan ini nanti kami arahkan ke Renja. Nah, kalau terkait dengan yang tadi, penyusunan rencana aksi, apakah nanti rencana aksi ini sampai subkegiatan, tapi saya lihat dari formatnya sampai subkegiatan. Jadi artinya yang kita evaluasi nanti adalah lebih cenderung ke Renjanya, tidak ke Renstra. Renstra mungkin di kegiatannya saja. Nanti mungkin itu penjelasan Pak Coach dari Kemendagri. Jadi harapan kita rencana aksi ini bisa jadi alat instrumen kita dalam mengevaluasi Renstranya malah. Jadi kita lebih mendetailkan Renstranya dalam 5 tahun ke depan. Karena kalau Renstra ini sampai di kegiatan saja batasannya ini selama Permen 86 belum ada direvisi ya. Jadi kalau konsep 86 ini hanya sampai kegiatan. Subkegiatan ini belum ada di dalam dokumen Renstra. Mungkin 3 hal itu Pak. Terima kasih Pak Model. Oke, saya langsung jawab ya, ini terakhir ya. Oke, dari Tukar ya ada 3. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya, kita ini membuat format evaluasi ya, itu berkaitan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan proses implementasi evaluasi program ya. Ini memang belum kita buat secara detail Bapak Ibu, belum kita buat secara detail karena kalau membuat secara detail evaluasi program tentu akan panjang sekali proses ini ya, akan panjang sekali. Dalam artian begini, kalau kita mau mengevaluasi program itu kan ada beberapa kajian-kajian yang harus kita persiapkan karena program itu mengevaluasi dampak. Jadi poin pentingnya itu ada di kegiatan dan subkegiatan. Nah, otomatis nanti dengan harapan jika kegiatan dan subkegiatan tercapai, nanti program juga akan terikutkan dalam mekanisme perencanaan seperti itu ya. Nah, memang evaluasi program sendiri tidak kita bahas detail di sini. Karena kalau kita bahas detail nanti Bapak Ibu akan lebih panjang langkah evaluasi program tersebut. Mulai dari kita menentukan bisa menggunakan ya evaluasi CIPP ya, bisa menggunakan evaluasi PPT dan lain sebagainya. Banyak sekali metode yang bisa digunakan. Tetapi kami tidak membatasi. Bapak Ibu bisa menggunakan evaluasi program dengan CIPP. Apa itu konteks, input ya, kemudian program misalnya. Konteks, input ya, bisa. CIPP boleh. Bapak Ibu boleh mengevaluasi dengan kemampuan Bapak Ibu boleh. Tidak kita batasi. Silahkan ya. Tapi yang poin pentingnya Bapak Ibu di evaluasi ini dapat bagaimana target dan realisasi di setiap program dan kegiatan itu. Intinya kegiatan tercapai maka akan berdampak kepada program. Memang belum kita lakukan pendalaman Pak terhadap evaluasi program secara detail, tentunya nanti menjadi bahan kajian kita bersama. Tapi kalau Bapak Ibu di Kukar mau mengevaluasi programnya, boleh. Banyak sekali pendekatan yang bisa kita gunakan. Ada metode-metode yang banyak sekali kita bisa gunakan ya. Oke. Kemudian yang kedua berkaitan dengan rencana aksi ya. Apakah ini mutlak APBD saja? Bagaimana dengan CSR?
untuk sementara ini Pak, sesuai dengan pedoman yang ada, kita susun itu yang didanai oleh APBD, ya, didanai oleh APBD. Itu yang kita fokuskan dulu, ya, karena proses mekanisme penilaian penggunaan CSR dan sebagainya itu mungkin akan lebih rumit dan lebih detail lagi, ya. Jadi selama ini kita gunakan dulu yang formal di APBD, teralokir di APBD. Tetapi itu bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh melakukan hal itu. Silahkan. Kalau memang ada CSR dari perusahaan-perusahaan yang diarahkan kepada peningkatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, silahkan. Kami tidak mengalami. Tapi sementara ini kita fokus ke yang didanai APBD dulu, Bapak-bapak. Ya, nanti kalau sudah memang kita akan lihat hasil evaluasi apakah ada beberapa daerah kabupaten kota yang memang memanfaatkan CSR itu dengan baik. Nanti kita akan coba sesuaikan kembali beberapa regulasi yang ada. Nah, dengan demikian ini juga menjawab pertanyaan yang ketiga, bagaimana mekanisme ketika ada program kegiatan yang didanai oleh CSR kemudian masuk ke APBD. Tentunya mengikuti proses mekanisme pengelolaan APBD, Bapak Ibu. Kan seperti itu. Jadi kita semua paham pasti ketika ada hibah, ada bantuan dari pihak ketiga, itu ada proses yang harus dilakukan melalui mekanisme penetapan APBD secara formal seperti itu. Jadi ketika dana itu sudah masuk ke pemerintah kabupaten misalnya atau kota atau provinsi, ya, misalnya ada biaya yang di alokasi anggaran dari CSR itu sudah secara formal masuk ke APBD, maka menjadi mekanisme masuk di APBD. Saya kira semua itu sudah diatur di dalam pedoman-pedoman penyusunan APBD maupun perencanaan. Terakhir, bagaimana dengan pemanfaatan untuk evaluasi ini sampai program, kegiatan atau subkegiatan, bahkan mau dilakukan proses evaluasi Renstra. Ya silakan Bapak Ibu, kalau memang dimungkinkan Bapak Ibu mau mengevaluasi, ya, kami kan tidak meminta Bapak Ibu untuk menyusun membuat evaluasi sampai ke detail ke subkegiatan itu ke Renstra. Silakan. Kalau itu memang dibutuhkan, diperlukan bahwa evaluasi itu bisa dilakukan, subkegiatan itu adanya di Renstra, di Renja bahkan, silahkan. Seperti yang kami jelaskan kemarin, sebenarnya ketika menyusun Renstra, menyusun Renja, itu kan sudah dilakukan proses yang dinamakan penjaminan kualitas, review. Oleh siapa? Oleh APIP. Kan kita kemarin jelaskan seperti itu. Jadi pada saat Bapak Ibu menyusun Renstra, Renja, ya, itu sudah dilakukan penjaminan kualitas, direview oleh APIP. Nah, seyogyanya antara Renstra dan Renja itu terjadi keselarasan, ya. Silakan, tapi kalau mau dimanfaatkan nanti sampai subkegiatan itu untuk mengevaluasi Renja, kami persilahkan saja Bapak Ibu. Tapi formalnya kita sesuaikan yang ada ini dulu. Kita gunakan yang ada ini, ya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas penjelasan yang mungkin belum lengkap, ya. Silahkan Bapak Ibu boleh WA, boleh chat saya, ya. Silahkan, saya sudah bagi kemarin, sudah saya sampaikan nomor WA saya di pertemuan sebelumnya. Silahkan bagi yang memang menginginkan ada diskusi, kami siap saja untuk membantu memfasilitasi yang Bapak Ibu butuhkan dalam rangka penyusunan rencana aksi ini. Terkhusus pada siang hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Tasikmalaya, Pak Wakil Bupati Kota Baru, ya, kemudian Bapak Ibu yang lain, ya, dari tim yang bersemangat luar biasa, ya. Ada, ya, sore hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Setelah kegiatan Bapak Ibu Bupati yang sangat sibuk, mungkin yang bisa menghadirkan dan meluangkan waktu untuk hadir ini. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Kami akhiri sesi coaching kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Silakan. Foto dulu host, ya. Foto bersama dulu. Oh iya. Baik. Izin, ya. Izin Bapak Ibu. Satu. Kita foto bersama, kepalkan tangan Bapak Ibu, semangat semua. Kita mengepalkan tangan saja supaya menunjukkan semangat kita semua, ya. Oke. 1, 2, 3. Bahagia. Oke. Ya. Oke.
terima kasih. Ya, udah Bu? Sudah Pak. Tahuan Udah, gimana? Baik, terima kasih Pak Bupati Tasik. Hatur nuhun pisan Pak. Pak Wakil Bupati Kota Baru, makasih banyak Pak Wakil. Mudah-mudahan pian sehat aja semua berataan. Amin, sama-sama Pak. Kawan-kawan semua. Ya. Ibu, saya live ya. Bupati Sorong Selatan juga, mohon izin Bapak Ibu yang dari Sorong Selatan, dari Labuan Ratu juga ya. Ya. Kita bertemu kembali Bapak Bupati dari Sorong Selatan ya, saya belum sapa tadi. Kemudian dari Labuan Ratu juga sudah hadir. Selamat siang, saya bersama semuanya ya Bapak Ibu. Kita izin kembali ke ruang pertemuan utama atau di live room dulu ya.